Inilah dia kick off babak kedua. Erlangga Sucipto bagi Persib Bandung. Gilang Angga Kusuma. Si ada Tony Sucipto. Kembali Erlangga Sucipto berduel dengan Tony Sucipto. Bukan sebuah pelanggaran. Meninggalkan lapangan permainan. Cukup dingin, kita lihat Tony menghentikan Erlangga. Dan memang sepanjang permainan Tony lebih fokus atau juga lebih difokuskan untuk hanya beredar di wilayah permainan mereka sendiri di belakang. Kita melihat Angga memegang tangan kanannya. Apakah sesuatu terjadi? Dengan harus ditandu. Ke dalam kali ini, Gilang Angga Kusuma. Eka Ramdhani. Kembali Gilang Angga Kusuma. Diamankan oleh Bobby Satria. Pilihan-pilihan dengan lebih menyapu bola tanpa kompromi, satu pilihan yang menarik ya untuk menipiskan risiko. Nova Arianto. Kembali Haryono kali ini menguasai bola. Masih Haryono. Pelanggaran memang jelas terlihat dilakukan oleh Ponario Astaman. Ya, sebuah tarikan saya pikir untuk Haryono. Dua nama yang sama-sama bercokol dalam skuad timnas kita sejauh ini ketika masih berada di bawah Benny Dolo. Dua pemain yang sama-sama berada di posisi gelandang jangkar. Ya, peluang tadi Cucu Hidayat kembali berhasil diamankan oleh barisan pertahanan Sriwijaya FC. Christian Rene Martinez berikan bola kepada Atep. Kembali Maman Abdurrahman. Haryono kembali. Atep kali ini. Cucu Hidayat. Christian Gonzalez yang dituju. Ya. Precious Emojerai. Kita melihat bagaimana ekspresi pemain-pemain Sriwijaya terkesan tidak begitu happy dalam laga pada petang hari ini. Pavel Solomin kali ini masih Pavel Solomin. Marcus Harrison. Eka Ramdhani. Cucu Hidayat kembali kali ini serangan berikan bola kepada Atep. Para pemain dari Persib Bandung masih Atep kita lihat. Bukan sebuah pelanggaran. Ya. Ponario Astaman kali ini. Berikan bola kepada Zahrahan Keranggan. Kembali Ponario Astaman. Richard Andore Obiora. Ponario Astaman kembali. Masih Ponario Astaman. Ya, berharap penalti. Kita lihat bagaimana Popon mencoba mengaruhi wasit Sulistioko. Saya pikir untuk sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Oh, sedikit memang ada sodokan dari kaki Christian Rene Martinez untuk Ponario Popon Astaman. Kita melihat bagaimana reaksi dari Coach RD. Umpan sangat baik tadi dari Zahrahan Keranggan, masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan Persib Bandung. Teman-teman bobotoh sudah digabung teman-teman bobotoh di atas tower. Di atas tower mohon turun deh. Bawa ke kanan, sudah masuk per
memberikan arahan untuk turun. Teman-teman bobotoh sekali lagi turun di atas tower. Lampu akan segera dinyalakan. Mohon. Ya, saya usai kita mendengar bagaimana announcer meminta para bobotoh untuk turun dari tiang listrik. Berbahaya memang, karena lampu segera dinyalakan begitu tadi. Ya, ini dia. Sangat riskan kita melihat. Ini sebuah perbuatan. Satu perbuatan yang sulit untuk bisa dibayangkan. Karena secara sekuritas tidak begitu bagus untuk para mereka yang berada di tiang listrik itu. Selamat Riyadi. Mulai lebih berani keluar menyerang, kita lihat Slamet beberapa kali coba melakukan overlap. Eka Ramdhani kali ini. Ponario Astaman merupakan pemain lokal paling banyak jumlah waktu menit bermainnya bagi Sriwijaya FC dengan 2.165 menit sebelum pertandingan ini. Eka Ramdhani kali ini. Dan Ponario Astaman tampil di 28 pertandingan. Dan dengan hari ini 29 pertandingan dari 31 pertandingan yang dilakoni oleh Sriwijaya FC. Cukup vital memang peran dari seorang Ponario Astaman. Jadilah di Erlangga Sucipto. Ya, sedikit terlambat kita lihat Erlangga. Ya, hanya kalah sepersekian detik saja. Eka Ramdhani terlihat memang lebih banyak variasi serangan yang dilakukan oleh Persib Bandung di babak kedua ini. Dan juga terlihat Sriwijaya FC pun juga sudah mulai meladeni permainan terbuka yang dimainkan oleh Persib Bandung di babak kedua. Mulai lebih terbuka kedua tim. Nova Arianto kembali kepada Haryono. Kembali lagi kali ini kepada Eka Ramdhani. Tony Sucipto. Zarahan Keranggar. Shootnya tadi permainan segitiga yang diterapkan oleh para pemain Sriwijaya FC. Gilang Angga Kusuma. Mengenai Ponario Astaman. Ini dia Gilang Angga Kusuma. Zarahan Keranggar. Masih Zarahan Keranggar. Bola daerah kepada Pavel Solomin. Peluang kali ini Sriwijaya FC. Marcus Horizon sempat terlepas. Diamankan langsung oleh Maman Abdurrahman. Dan datang serangan berikutnya kali ini dari Sriwijaya FC. Ya, saya pikir sedikit ragu-ragu Solomin tadi. Apakah memberikan sebuah bola track atau justru memilih melepaskan tendangan langsung. Ini dia, kita lihat gimana gerakan slow-mo-nya. Dan ya, sebuah umpan sepertinya. Tapi terlalu pelan dan bisa diantisipasi. Kita melihat RD, Setio Cipto. Sedikit kecewa. Arif Siono, Octavianus, Alamsyah, juga Rahmat Rifai. Haryono, inilah dia. Pemain pemilik kartu terbanyak nomor 4 dalam jarum Indonesia Super League dengan 9 kartu. Di mana pemilik pertama terbanyak adalah Leonard Tupamahu, lalu juga Noh Alamsyah dan Sakti Sinaga. Kembali kita lihat kali ini tekanan dari para pemain Persib Bandung. Erlangga Sucipto. Masih Erlangga Sucipto. Ada Precious Emojirai. Pavel Solomin berusaha melewati Christian Rene Martinez. Masih Pavel Solomin. Richard Anore Obiora. Dan sebuah tendangan mendatar kali ini. Dan penyelamatan dari Marcus Horizon. Ya, saya melihat bagaimana satu keputusan yang jitu dari Obiora memberikan bola tarik untuk Gams yang juga dalam posisi yang sangat bebas. Dan kita melihat sebuah bola keras menyusur tanah dari Gams. Masih bisa dihempang oleh Marcus.
Precious Emojerai. Pavel Solomin kali ini. Ya. Dua ancaman berbahaya dalam hanya interval 1 menit saja. Saya pikir cukup merepotkan dan lini belakang Persib memang harus segera ekstra waspada. Maka ini sebuah titik balik buat skuad Sriwijaya. Mereka akan lapangan permainan. Lawan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Sementara ini kita lihat ada sejumlah pendukung dari Sriwijaya FC yang memberikan dukungan tentunya di Stadion Siliwangi. Dan inilah dia kali ini adalah Erlangga Sucipto. Gagal memanfaatkan peluangnya yang sudah berhadapan dengan penjaga gawang Hendro Kartiko. Ya, benar-benar satu hal yang sangat disayangkan. Kita melihat Erlangga face to face dengan Hendro, tapi kita melihat keputusannya melakukan sebuah eksekusi juga tidak pada saat yang pas. Ya. Bola keriting dan tendangan juga tidak begitu bagus. Ya. Masih bisa diselamatkan Hendro. Sayang memang. Haryono kembali kali ini. Pavel Solomin terus bergerak untuk mencari celah. Pelanggaran dilakukan oleh Bobby Satria terhadap Erlangga Sucipto. Kita lihat Erlangga Sucipto yang sudah mencetak 3 gol sejauh ini bagi Persib Bandung. Jajaran Persib kita lihat di bench. Ya. Wow. Dan umpan kali ini kepada Erlangga Sucipto dan masih belum menemui sasaran sundulan dari Erlangga Sucipto. Benar-benar situasi yang menarik dan menyodorkan ancaman kita lihat buat skuad Sriwijaya. Sebuah kombinasi serangan dan beruntung kita melihat kesempatan dan peluang buat skuad Persib Bandung. Bertabrakan dua pemain kita lihat. Ya, sama sekali tidak disengaja memang. Ada Obiora dan juga ada Haryono tadi. Ini dia kesempatan lewat Haryono. Cukup bagus kita melihat eksekusi dari gelandang elegan ini. Gelandang pengangkut air kata Rendra dan bola yang di-flick oleh Atep. Sundulan Erlangga tidak begitu maksimal. Ini dia tabrakan, saya melihat sama sekali tidak ada unsur sengaja di sini, tapi cukup keras dan kita melihat sangat kesakitan Richard Anore Obiora, pemain asal Nigeria. Satu dari 22 nama yang beredar dari 9 negara yang tampil lewat laga Persib melawan Sriwijaya Palembang. Sudah kembali berdiri Richard Anore Obiora. Octavianus dipersiapkan di pinggir lapangan. Kali bola diberikan
kepada Gilang Angga Kusuma, para pemain dari Persib Bandung. Erlangga Sucipto. Haryono kembali. Gilang Angga Kusuma. Sebuah percobaan langsung dari Gilang Angga Kusuma masih bisa diamankan oleh Hendro Kartiko. Ya, jarang-jarang memang kita lihat sepanjang permainan Gilang merangsek melakukan overlapping, menyisir dari sektor kiri pertahanan Sriwijaya. Dan tadi kita melihat sebuah umpan yang cukup menarik. Cucu Hidayat kali ini Persib Bandung terus menggempur. Atep kali ini bisa melewati Slamet Riyadi. Masih Atep, kita lihat masih Atep, pemain yang menjadi pemilik menit bermain terbanyak bagi Persib Bandung musim ini dan tampil di 29 pertandingan dan dengan hari ini 30 pertandingan. Pemain yang memang menjadi andalan baru bagi Persib Bandung. Ya, cukup berkibar kita melihat memang penampilan dari Atep sepanjang musim ini. Ketika dia juga banyak mendapatkan kebebasan bermain dari era Jaya Hartono dan sekarang eranya Roby Darwis. Sehingga dia dalam banyak hal sangat percaya diri. Eka Ramdhani kali ini. Cucu Hidayat. Ya, terukur kita lihat bola yang di forset Eka Ramdhani, tapi tidak terukur sundulan Cucu Hidayat. Menarik memang kita melihat hal-hal yang spontan dari para boboto. Belum ada memang sejauh ini pergantian dari skuad Rahmat Darmawan. Ketika partai sudah nyaris memasuki menit ke-65. Kita melihat banyak nama yang juga punya kapasitas kualitas di bench mereka. Meski tanpa 4 nama, tanpa Isnan, Worabai, Charis dan juga Amrigal. Tapi masih ada Nasuha, ada Arif Suyono, dan juga Rahmat Poci Rifai. Bahkan juga Octavianus yang tadi sudah melakukan warming up. Kita lihat kali ini peluang dari Sriwijaya FC dipatahkan oleh Eka Ramdhani. Pelan. Lebih atraktif permainan di babak kedua dari kedua tim. Kembali kali ini Atep berikan bola kepada Cucu Hidayat. Dorong saja kepada Nova Arianto. Haryono kembali. Terupas maksudnya tadi kepada Christian Gonzalez. Musim ini Persib Bandung telah berganti 3 kapten kesebelasan. Di awal musim ada Eka Ramdhani menjadi kapten kesebelasan, lalu diberikan kepada Maman Abdurrahman. Dan di akhir musim sekarang kapten kesebelasan dijabat oleh Nova Arianto. Lebar ke dalam kali ini. Erlangga Sucipto. Zarahan, Richard Anore Obiora. Umpan yang sangat baik kali ini kepada Pavel Solomin. Dan kembali penyelamatan dari Marcus Harrison. Ya, bagus, sama bagusnya. Sebuah tendangan first time dari Pavel Solomin. Umpan yang juga berkelas dari Obiora. Ini dia, bam. Tapi juga bagus penempatan posisi dan penyelamatan Marcus. Bulan dari Kate Jerome Gams masih berada di atas Mister.
Marcus Horizon, 2 penyelamatan nih. Kembali kita lihat bagaimana peluang dari Pavel Solomin. Yang masih harus menahan keinginan untuk menambah jumlah golnya yang sejauh ini telah 4 gol. Dan kita lihat bagaimana ekspresi kekecewaan manajer tim, Henry Jainuddin. Untuk para supporter yang berada di tower lampu, mohon segera turun karena sebentar lagi akan dinyalakan. Terima kasih. Tegangan tinggi, pilih kaseret ku listrik, wayahna. Nuhun. Ya, umpan yang tidak terukur dari Erlangga. Beberapa kali terlihat memang kerjasama antara Erlangga dan Eloko tidak terjalin dengan apik. Kembali kita lihat banyaknya penonton yang berada di tower bertegangan tinggi untuk lampu. Sangat berbahaya tentunya. Walaupun itu adalah merupakan refleksi dari antusiasme yang begitu tinggi dari para penonton menyaksikan jalannya pertandingan di sore hari ini. Tony Sucipto kali ini bagi Sriwijaya FC. Ponario Astaman. Richard Anore Obiora. Cucu Hidayat. Eka Ramdhani. Berikan bola kepada Haryono kali ini. Masih Haryono kita lihat. Berikan bola kepada Christian Gonzalez. Dicuri saja, dikepung oleh 2 pemain tadi. Atep. Haryono kembali. Cucu Hidayat. Bukan sebuah pelanggaran. Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma. Erlangga Sucipto. Gilang Angga Kusuma kembali. Masih ada Nana Ngurah. Novarianto maju. Cucu Hidayat. Eka Ramdhani bersiap-siap melakukan sepak pojok bagi Persib Bandung. Dilakukan Eka Ramdhani. Cukup baik kita lihat bagaimana Eka melakukan eksekusi lewat set piece sepak pojok. Sayang memang tidak ada teman-temannya yang bisa menyongsong bola bagus tadi. Gilang Angga Kusuma. Kali ini adalah Christian Rene Martinez. Pada Cucu Hidayat maksudnya, pengamanan dari Selamat Riyadi, Maman Abdurrahman. Hidayat. Kontrol yang tidak begitu bagus. Maman Abdurrahman. Kembali diperlihatkan bagaimana ball screen yang tidak sempurna. Dan kali ini dilakukan oleh Mamang. Sundulan dari Richard Anore Obiora. Gilang Angga Kusuma membangun serangan Persib Bandung.
pertengahan babak kedua ini. Nana Ngurah. Kayabagams dan memilih melakukan sebuah tendangan jarak jauh. Inilah dia Kayabagams, pemain paling senior, berusia 37 tahun, sama dengan Hendro Kartiko. Dua pemain masuk, Octavianus dan juga Alamsyah Nasution. Dan Octavianus menggantikan peran dari Richard Anore Obiora. Dan Alamsyah Nasution ternyata menggantikan Nana Ngurah Wahyu. Ya, memang sepanjang pertandingan tidak terlihat manuver-manuver yang membahayakan dari Anore Obiora dan juga beberapa pemain lain, sehingga pelatih harus melakukan pergantian pemain. Ada harapan memang yang disandangkan untuk Octavianus dari coach RD. Kita tahu pemain ini memiliki dribbling dan juga penetrasi yang saya pikir cukup berani. Iya, iya. Nova Arianto. Gilang Angga Kusuma. Precious Emojirai tanpa kompromi langsung mengamankan bola. Buang saja bola oleh Maman Abdurrahman. Sama-sama tanpa kompromi. Octavianus. Tony Sucipto. Kayabagams. Haryono. Lampu sedang dinyalakan, itu ada instalasi yang kurang bagus, tolong nanti struknya bahaya, ditawar. Kembali sebuah kesempatan kali ini didapat oleh Persib Bandung melalui situasi dead ball setelah pelanggaran Ponario terhadap Atep. Ya, betul, memang sebuah pelanggaran. Kita melihat jaraknya cukup ideal ya. Ya. Tipis, sedikit di luar kotak penalti Sriwijaya. Saatnya buat Hendro untuk segera fokus. Erlangga Sucipto. Benar-benar sebuah eksekusi yang buruk dari Erlangga. Dan memang kita tahu dia bukanlah spesialis penendang dari tendangan bebas. Pavel Solomin. Masih Pavel Solomin. Kembali kepada Octavianus. Masih Octavianus. Dua orang berusaha dilewati oleh Octavianus dan yang ketiga gagal dia melewati Nova Arianto. Ya, Octav memang memiliki determinasi yang sedikit lebih bagus. Dengan tenaga juga jauh lebih fresh, tentu ada harapan ketika dia harus disuntikkan menggantikan Obiora. Yang keempat buat Sriwijaya, sepak pojok. Alamsyah Nasution tadi yang melakukan. Christian Gonzalez kali ini cukup kosong, kita lihat masih Christian Gonzalez. Kita saksikan, berikan bola kepada Erlangga Sucipto tadi maksudnya. Dipatahkan oleh Ponario Astaman. Dan Zarahan Keranggan. Masih Zarahan Keranggan. Atep. Apa yang terjadi? Apakah ada pemain tergetak? Ya, Erlangga. Upaya yang begitu keras dilakukan oleh Eloko dengan mendribling bola dari daerah pertahanan hingga mendekati kotak penalti lawan, tapi kombinasinya dengan Erlangga tidak berjalan mulus. Ya, lebih kurang 50 meter kita lihat gimana Eloko melakukan dribbling tadi dan bermuara pada satu umpan pendek untuk Erlangga, dan ini dia sedikit tabrakan dengan Popon Astaman. Kali kedua, saya pikir Erlangga ditanduk keluar lapangan. Ya. Dan praktis
hanya menyisakan seorang Munadi Ya, di bench apabila sesuatu terjadi bagi Erlangga Sucipto. Dan kita juga tahu Munadi dalam kondisi tidak fit karena kemarin pun ia tampil begitu terengginas membawa Persib Bandung U21 menjadi juara ISL U21 dan terpilih sebagai pemain terbaik dan juga mencetak 1 gol dan 1 assist. kecuali kalau kemudian Robi Darwis lebih memilih memasang Eloko sebagai striker tunggal dengan memainkan Wildansyah, saya pikir Ya, dengan lebih banyak menumpuk nama di lini kedua. Atau membuat Atep kembali bermain sebagai penyerang. Ya, kita menantikan. ya, dan semuanya bukanlah pilihan yang ideal tentu saja. Betul. Karena minus striker-striker yang mengalami hambatan seperti Hilton mengalami cedera, kemudian Budi Sudarsono dan juga mengalami cedera. Praktis tidak ada pilihan yang banyak bisa dilakukan oleh tim pelatih Persib untuk mengotak-atik di lini depan mereka. Octaviano sekali ini. Lamsyah Nasution, masih ada Eka Ramdhani Ya. yang hampir ada di setiap lini dari Persib Bandung. Betul. Pergantian pemain dari tubuh Persib. Nomor punggung 9. Erlangga keluar. Memasuki lapangan. Wildansyah. Inilah dia, kita lihat Erlangga Sucipto digantikan oleh Wildansyah yang juga mulai mendapatkan tempat di kubu Persib Bandung dan sudah mencetak 1 gol sejauh ini. Wildansyah yang tampaknya akan mengisi pos di posisi back sayap kiri. Menarik melihat Eloko bagaimana ia sudah berkali-kali turun ke bawah untuk menjemput bola. Praktis tidak ada lagi penyerang di depan. Ya. Sepertinya memang ini sudah menjadi sebuah strategi mengingat minimnya pasokan ke lini depan hingga konsentrasi para pemain Persib lebih kepada pertahanan untuk tetap menjaga skor 1-0. Kita lihat praktis Ya. tidak ada pemain depan Persib. Dan apa yang dikatakan Reno tampaknya terbukti. Atep sepertinya yang diplot sebagai pendamping Eloko. Ya, lebih didorong bermain beredar di depan dan pos Atep diisi oleh Wildansyah. Haryono berikan bola kepada Atep kali ini. Bisa dikuasai dengan baik oleh Atep. Bersama melewati Precious Emojeraye dan inilah dia Atep, kita lihat. Kepada Haryono. Maksudnya tadi kepada Christian Gonzalez. Selamat Riyadi. Tarikan dari Christian Ronde Martinez. Sudah berkali-kali memang terlihat duel meet antara Rene Martinez dan Kate Kayamba. Masih beruntung Martinez tidak mendapatkan kartu kuning. Dan sekarang juga giliran Eka yang ditanduk keluar lapangan. Ya. Kalau Eka tidak bisa melanjutkan pertandingan, praktis Persib hanya bisa bermain dengan 10 pemain karena sudah memanfaatkan kuota 3 kali pergantian. Ya. Tony Sucipto. Atep kali ini. Masih Atep, kita lihat. Oh.
Dan ini dia 10 menit terakhir. Kita melihat bagaimana stamina para pemain dari kubu kedua tim benar-benar sudah anjlok. Ya. Bermain tanpa determinasi. Dan selain lapangan yang berat, yang lebih cepat menguras stamina para pemain, itu juga menyaksikan bagaimana Ya. Kita lihat beberapa kali benturan, tabrakan antar sesama pemain di lapangan yang memang tidak begitu bagus secara permukaan, menjadikan terutama di sini coach RD juga harus berpikir ekstra keras apakah dalam sisa waktu 10 menit ke depan dalam masa normal bisa memberikan satu yang berarti buat skuad Sriwijaya yang benar-benar lelah lahir dan juga lelah secara batin. Oh. Nadia Astaman. Masih Nadia Astaman berikan bola kali ini kepada Octavianus. Sayang sekali sebuah umpan yang agak tanggung tadi, maksudnya kepada Kayamba. Baik. Rebutan dari Zarahan dengan Wildansyah. Lebar ke dalam. Tony Sucipto. Christian Gonzalez. Sayang sekali. Sebuah umpan yang cukup baik sebetulnya dari Eloko, namun Wildansyah agak telat dalam menyambut bola. Sebuah momen yang sangat baik sebetulnya, men. Ya, dan juga keputusan yang sangat berani. First time, setengah volley. Oke, Jerome Gams, sebuah pojok kali ini. Mudah saja ketinggian bola-bola seperti itu bagi Marcus Harrison. Christian Gonzalez, masih Christian Gonzalez, kita lihat. Ada bantuan dari Eka Ramdhani. Terlalu deras umpan terobosan tadi dari Eloko. Sekarang justru Eloko berperan sebagai feeder atau pengumpan. Kembali kali ini, Zarahan Keranggar. Menit-menit yang rawan, satu jargon klasik dalam sepak bola di ujung pertandingan, dan lagi-lagi juga sesuatu yang klasik, konsentrasi sangat penting. Ya, sebuah umpan langsung yang cukup baik sebetulnya, namun Atep sudah lebih dulu dalam posisi offside.
Apabila Persib terus bisa mempertahankan keunggulannya, mereka akan bisa menggeser Persiba Balikpapan yang satu peringkat berada di atasnya dan mereka akan sama-sama meraih 50 poin. Cuman Persib akan unggul dalam selisih gol. Sebuah umpan yang tanggung tadi sehingga Alamsyah terpaksa mengganjal Haryono. Sebentar ini di jalur top scorer, persaingan sengit akan terjadi tentunya dengan gol yang dicetak oleh Christian Gonzalez di sore hari ini. Berarti ada 3 orang yang memiliki peluang untuk bisa menggeser Alberto Beto Gonçalves, yaitu Boaz Salosa, Eric Wicks Lewis, dan Christian Gonzalez. Dengan sisa 2 sampai dengan 3 partai ke depan bagi tim-tim yang berlaga. Cucu Hidayat. Gilang Angga Kusuma. Eka Ramdhani. Peluang. Masih Atep kita lihat. Oh. Kurang akurat Atep. Beberapa snapshot kita lihat Eka kerap mencuri dan mementahkan gerakan-gerakan penyerangan dari anak-anak Sriwijaya. Cukup cerdik kita lihat memang. Lapan ke dalam. Cucu Hidayat kali ini. Bola kepada Atep. Diamankan oleh Hendro Kartiko dan kali ini berikan bola kepada Slamet Riyadi. Muhammad Abdurrahman. Christian Gonzalez. Oh. Duel menarik, keras kita lihat. Precious dan juga El Loco. Satu body charge yang menjatuhkan El Loco. Muhammad Abdurrahman. Alamsyah Nasution, Octavianus, Muhammad Abdurrahman, Atep kali ini, masih Atep kita lihat, masih Atep dan El Loco Gonzalez. Hampir saja sebuah kesempatan diperoleh oleh El Loco dari manuver individual seorang Atep kita lihat, dan El Loco sebetulnya dalam sudut yang sangat baik untuk bisa melepaskan tendangan, namun arahnya masih jauh dari sasaran.
Waktu pembagian kedua 2 menit. 2 menit tambahan waktu di babak kedua dan 2 menit kesempatan bagi Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan. Praises Ebojerai. Dan jika skor bertahan, ini berarti kegagalan Sriwijaya yang kelima beruntun untuk tidak bisa memetik kemenangan. Bahkan dalam 3 medium sekaligus di Super League, AFC Cup, dan juga Piala Indonesia. Kalau kita melihat jadwal memang sepanjang bulan Mei, anak-anak Sriwijaya memainkan 10 pertandingan dalam interval 28 hari. Benar-benar sebuah jadwal yang sangat tidak bersahabat. Berarti interval 3 hari mereka harus bertarung. Dan rotasi seperti apapun yang dilakukan oleh Coach RD barangkali tidak begitu banyak bisa menolong performance mereka. Pemain dari Persib Bandung. Nomor punggung 12 Gilang Angga Kusuma ditarik keluar, masuk nomor punggung 3 Irwan Wijasmara. Ya, Irwan Wijasmara. Komodo bisa beri tepuk tangan untuk Gilang Angga Kusuma. Ini dia kesempatan terakhir saya pikir buat skuad Sriwijaya dalam tambahan waktu ini. Alamsyah Nasution kali ini kesempatan terakhir tampaknya bagi Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan. Sebuah eksekusi yang tidak begitu bagus. Sebuah kemenangan yang sangat langka tentu bagi Roby Darwis sejak ia menggantikan Jaya Hartono. Dan akhirnya 1-0, Persib Bandung unggul atas Sriwijaya FC lewat gol tunggal Christian Gonzalez.